bangsa yang dikasih Tuhan. Pagi ini ketemu kembali dengan Sir Doni. Gimana kabar kalian? Sir Doni berharap kalian luar biasa, ya. Yuk, sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, kita mau memuji Tuhan dulu, ya. Sudah siap-siap? Sudah mandi semuanya? Sudah sarapan? Sir Doni berharap sudah semuanya, ya. Yuk, supaya semangat, bangkit berdiri. Semuanya yuk. Pojok kiri yang di tengah, semuanya yuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Ku jatuh cinta padanya, ya. Yo, semangat ya. Memuji Tuhan dengan penuh semangat. Karena Tuhan kita suka dipuji. Tuhan kita suka puji-pujian kita. Haleluya. Memuji Tuhan, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, ya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya luar biasa. Tetap semangat walaupun kalian hari-hari belajar di rumah. Mari sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2.
Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Ya, silahkan kalian buka Alkitab atau HP kalian. Akan saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan pada ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita yang menjadi pengikut Kristus tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Dikuasai oleh keinginan daging, dikuasai oleh keinginan diri kita sendiri, bahkan yang menyenangkan hati kita, bukan menyenangkan hati Tuhan. Keserupaan hidup kita dengan dunia ini menjadikan hidup kita tidak semakin bertumbuh. Misalnya sebagai contoh, ikan yang hidup di laut, tubuhnya tidak menjadi asin. Artinya air laut memang asin, tapi ikan tersebut tidak terpengaruh dengan lingkungan hidupnya. Kita harus memberikan diri kita dipengaruhi oleh Roh Kudus di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Jadi kita bisa merenungkan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita, yaitu dengan menjadi pelaku firman, sehingga setiap hari hidup dan karakter kita bisa berubah semakin menjadi lebih baik, bukannya semakin buruk ya, dan serupa dengan dunia ini. Misalnya salah satu tokoh yang ada dalam Alkitab, tentunya kalian tidak asing mendengar namanya. Dia adalah Paulus. Paulus memiliki nama asli yaitu Saulus. Saulus adalah nama yang dia miliki sebelum ia bertobat. Setiap kalian pasti punya nama kan? Nah, nama itu diberikan oleh orang tua kalian. Setiap nama pasti memiliki arti tersendiri. Nah, pada saat sebelum bertobat, Paulus melakukan banyak hal yang merugikan anak-anak Tuhan karena kebenaran yang ia miliki ya. Jadi dia berpikir pengikut Yesus merupakan orang-orang yang tidak benar. Pada suatu ketika ia akan melakukan perjalanan menuju ke Damsyik. Kemudian di jalan ia melihat cahaya terang dan Tuhan berbicara kepada Paulus. Nah, disitulah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sejak bertemu dengan Tuhan Yesus, nama Saulus berubah menjadi Paulus. Nama Paulus memiliki arti yaitu rendah hati. Selain namanya yang berubah, ya, karakter dan sikap Paulus juga berubah semenjak ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada suatu perubahan di dalam hidupnya, di mana dulu ia adalah seorang yang merugikan banyak orang ya, karena menyiksa anak-anak Tuhan. Sekarang ia menjadi pengikut Tuhan, bahkan menjadi penginjil. Kemudian menjadi pemberita kabar keselamatan tentang Yesus, sehingga ada perubahan hidup. Paulus ini banyak orang yang bertobat untuk menerima Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ada sebuah cerita. Ada seorang anak, dia memiliki orang tua. Keluarganya bukanlah keluarga yang mengenal Tuhan Yesus. Keluarga ini adalah keluarga miskin. Anaknya ayahnya bukan seorang ayah yang baik. Ayahnya adalah seorang yang tidak bertanggung jawab. Jadi pada masa kecil anak ini, ayahnya meninggalkan dia dan ibunya hidup sendiri, ya. Sehingga ibunya ini mencari nafkah seorang diri, banting tulang,
bekerja keras, ya. Suatu ketika anak ini menjadi dewasa, ya. Ia memiliki luka di dalam hatinya kepada ayahnya. Ia sangat kecewa, sangat membenci ayahnya, hingga ia marah-marah dan menjadi seorang anak yang pemberontak. Suatu kali saat ia dewasa, ia diajak oleh seorang temannya untuk menghadiri suatu acara khusus untuk anak muda. Disitulah ia mendengar tentang nama Yesus. Kemudian ia dibimbing oleh salah satu seorang panitia, ya, yang ada di acara itu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada akhirnya ia mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ia menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, di titik inilah anak-anak, hidup dia perlahan mulai berubah. Di dalam Yesus kita diajarkan untuk saling mengampuni, panjang sabar, saling mengasihi, ya. Seorang yang dulunya pemberontak, jengkel, benci, dan pemarah, kini dia bisa mengampuni ayahnya. Nah, singkat cerita, ia bisa memenangkan keluarganya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Karakter kita? Apakah kita semakin hari semakin baik? Apakah hidup kita mengalami perubahan? Apakah perbuatan kita sudah mencerminkan karakter Kristus? Anak-anak, mari kita renungkan pertanyaan ini. Kita sudah ditebus oleh Yesus. Dia sudah berkorban untuk kita. Mari kita hargai pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita dengan merubah setiap perkataan kita, perbuatan kita, dan karakter kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin.